Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, sallallahu rasulahu liyudhhirahu lillahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh Masjid Raya Nul Hidayah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian tafsir tematik Al-Qur'an kita pada subuh hari ini, yang insyaallah kita akan masuki surah Al-Jasiyah, Quran surah ke-45 ayat 18, yakni ala syari'atin, yang insyaallah akan dibimbing langsung oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA. Untuk itu kami minta kepada seluruh jamaah via Zoom atau via offline yang berada di masjid untuk menetap sampai waktu syuruk insyaallah. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali dan kita akan memasuki pembahasan surah ke-45 di bawah judul Ala Syariatin yang terdapat pada ayat 18 surah ini. Yang lengkapnya berbunyi, Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' alladzina la ya'lamun. Jadi di sana ada kata-kata ala syariatin. Itulah judul kajian kita dalam kesempatan ini. Semoga kiranya dengan menghayati pesan-pesannya, kita akan terpelihara dari segala propaganda yang menyesatkan sehingga kita keluar dari jalur yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja melihat apa arti dan makna di balik judul ala syariatin. Syariatin kalau diberhentikan syariah, syariat. Jadi ala syariatin, di atas syariat, menurut syariat, berdasarkan syariat. Mari kita lihat dahulu terjemahan ayat 18. Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad mengikuti syariat dari urusan agama itu. Maka ikutilah ia syariat itu dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, jadi menurut syariat, hai Muhammad, kami perintahkan kepadamu, jalankan, ikuti, tetapi syariat itu. Jadi syariat itu berkaitan dengan kata syariat. Syariat itu jalan. Jadi syariat adalah jalan yang menuju kepada ridho ilahi. Jalan itu berisi aturan-aturan. Itulah makanya syariat sering dikaitkan dengan aturan, tata cara yang tujuannya adalah menuju rahmat dan ridho ilahi. Nah, di Arab sana ada kata-kata syari sitin, jalan 60. Jadi jalan itu namanya sitin, syariat sitin, jalan 60. Jadi syariat adalah jalan, tata cara
yang mengantarkan kita kepada ridho Allah. Allah buat begini jalannya. Nah, itu namanya syariat. Makna dibaliknya adalah menyadarkan manusia agar berhati-hati terhadap tata cara yang menyesatkan. Itu makanya dalam sholat kita diingatkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Maksudnya syariat yang benar. Tunjuki kami ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan sampai kami ikut jalan rupanya jalan orang dimurkai. Waladdallin. Jangan kami ikut jalan rupanya jalan nggak benar yang sesat. Terus sekali lagi di Al-Fatihah yang sering kita baca ada sentuhan agar berhati-hati terhadap jalan, terhadap cara, terhadap syariat yang sedang kita lakukan. Itulah arti dan makna di balik judul ala syariah. Kita langsung saja kepada bagian kedua. Apa hubungannya ala syariah dengan judul yang lalu, yaitu al-mautatal ula. Bila judul terakhir kita bicara tentang kematian, yaitu suatu hal yang pasti kita alami, berpisahnya kita dengan dunia, maka ala syariah mengingatkan orang-orang yang berada dalam syariat yang benar, dia akan mendapat ucapan selamat dari malaikat. Jalannya benar. Ketika dia menutup mata, meninggalkan dunia ini, kata malaikat, kau benar. Selama hidupmu kau benar, jalan hidupmu baik. Begitulah syariat. Sekarang kabar gembira untukmu, kamu akan kami antar ke surga. Seperti dikatakan di surat 16 ayat 32. Jadi orang-orang yang hidup dalam keadaan baik artinya berdasarkan syariat yang benar. Apa kata malaikat saat dia meninggal dunia ini? Mari kita lihat terjemahannya. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan salamun alaikum. Semoga keselamatan tercurah kepadamu. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Nah, malaikat turun. Kenapa? Karena dia berada pada syariat yang benar. Hidupnya itu mengatakan Tuhanku Allah, Rabbuna Allah. Dia tetap istiqomah dalam keyakinannya itu berdasarkan syariat yang Allah turunkan. Orang itu akan turun malaikat mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Seperti dikatakan di surat 41 ayat 30. Pada surat 41 dikatakan orang-orang yang berada pada syariat yang benar, yaitu mengatakan Tuhanku Allah. Lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Iya, itu malaikat turun. Orang-orang yang Tuhannya hawa nafsu, itu biasanya orang-orang yang mengandalkan ilmu pengetahuan atas nama sains, mengatakan berdasarkan penelitian pengetahuan, maka nggak ada Tuhan. Itu Tuhannya berganti dari yang sebenarnya menjadi Tuhan yang palsu. Ada, sejak dulu sudah ada. Tidak mau bertuhan kepada Allah. Orang-orang yang meninggalkan ilmu. Menuhankan hawa nafsu keinginannya sendiri. Padahal dia berilmu. Allah buat dia sesat. Kenapa? Karena pikiran itu sering menyesatkan. Dikatakan di surat 45 ayat 23. Jadi kalau tidak Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Dialah penciptaku, pencipta alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pencipta semesta.
Dia orang yang menciptakanku, tentu dipenuhi hawa nafsu selalu menekan dimaksudkannya dengan ketahuan. Tuhanku Allah. Kalau tidak Tuhan kita Allah, berarti Tuhan kita sesuka hati kita, namanya hawa nafsu. Kita lihat ayat 23. Fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu Nabi Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Orang yang Allah telah menuhankan hawa mengunci nafsunya, pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. orang yang menuhankan Siapakah yang hawa mampu memberikan petunjuk setelah Allah memberikan sesat? Apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran? Dia hanya berdasarkan pikirannya. Dalam pikirannya, kalau orang sudah jadi tanah, udah nggak ada hidup lagi. Itu ada kelemahan ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu apa yang ada di balik segala yang kasat mata ini. Dan pengetahuan sendiri mengakui memang banyak yang bisa didapatkan dari pengetahuan kita. Sekarang berkembang teknologi canggih itu sesuatu yang sangat membuat kita bersyukur dengan kemajuan teknologi. Tapi sepanjang apapun, sebanyak apapun, seteliti apa pengetahuan, dia punya celah. Kenapa? Karena akal manusia terbatas. Banyak yang bisa kita pikirkan. Lebih banyak yang nggak kita bisa pikirkan. Salah satunya adalah Allah menantang dengan mengatakan peristiwa di balik kematian. Akhirnya pengetahuan mengatakan nggak ada itu. Memang nggak bisa dipikirkan. Karena itu bukan objek pikiran. Pikiran sendiri terbatas. Itu makanya orang-orang yang menentang syariat. Aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengandalkan pikiran yang mengatakan nggak ada kehidupan setelah kematian. Lanjut. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada pembinasaan kita selain masa. Padahal mereka tidak mempunyai ilmu sama sekali tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga. Nah, mereka nggak punya pengetahuan. Itu hanya dugaan karena apapun dihasilkan oleh pengetahuan itu relatif. Suatu dikatakan A sekarang bisa berganti menjadi B. Itulah kelemahan pikiran. Oleh karena itu, ala syariat. Ikuti syariat. Karena syariat itu yang akan menuntun kita kepada jalan hidup yang benar. Orang-orang menularkan hawa nafsunya tenggelam dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah dia hubungan. Sekarang kita langsung saja masuk kepada pesan-pesan pentingnya, yaitu berada pada syariat yang benar. Hati-hati. Kata-kata syariat yang benar, tetaplah dalam syariat yang benar, itu mengingatkan kita agak berhati-hati. Karena ada istilah-istilah yang buat orang rancu. Itu baru syariat saja. Itu seakan-akan kalau syariat itu remeh. Itu syariat. Dia belum sampai kepada macam-macam istilah lainnya. Kepada hakikat. Syariat itulah yang mengantar pada pada hakikat. Bukan suatu yang tadi berbeda, enggak. Itu juga. Yang diajarkan Nabi itu syariat. Mengandung cara namanya tarikat. Mengandung maksud namanya hakikat. Nah, tapi orang bisa bedakan, itu masih syariat. Kita sudah sampai kepada hakikat, nggak perlu syariat lagi. Di situ bahayanya. Nah, itu makanya baca kembali surah 45 judul kajian kita, ayat 18 kembali. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ah. Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad mengikuti syariat dari urusan agama itu. Maka ikutilah ia syariat itu dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, syariat itu ikuti. Karena ada orang yang menentang syariat dari dahulu. Dari dahulu syariat yang mengantarkan kepada jalan yang lurus sudah mendapat tantangan dan itu sumpah saya. orang yang menuhankan nafsu,
Aku Orang akan yang menghalangi membebankan manusia Allah dari itu jalan yang lurus, orang yang dari menularkan Allah syariat itu yang benar. berdasarkan Itu ilmu sifat pengetahuan. setan. Oleh karena itu dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, misinya adalah buat manusia rancu dalam siratul mustaqim. Buat manusia rancu dalam beragama. Itu memang kerjaan dia. Seperti dikatakan di surah 7. Pada surat 7 ayat 16, baca terjemahannya. Al-A'raf ayat 16. Ya iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi jalanmu yang lurus, syariat yang benar akan kuhalangi. Kalau begitu, apa tanda syariat itu benar? Bagaimana supaya kita berada pada jalan yang lurus? Nah, judul pesannya adalah syariat yang benar. Apa syariat yang benar itu? Pertama, syariat itu jalan menuju ridho Allah, itu jalan hidup yang sesungguhnya baru dikatakan benar bila pertama dasarnya jelas dan benar. Jadi kita bersyariat, kita hidup bersyariat, itu perhatikan apakah yang kita jadikan dasar untuk melakukan aktivitas kita ini, apalagi berhubungan dengan ibadah, itu dasarnya jelas atau tidak. Dasar yang jelas itu apabila dia berdasarkan Quran dan hadis. Itu nomor satu. Dan itu yang dirusak oleh iblis. Iblis nggak suka orang Syariat yang belajar Quran. berdasarkan Suka. Quran dan Kalau hadis. orang belajar Quran, ketahuan salah dia. Itu makanya syariat yang benar itu Syariat yang benar itu yang dasarnya, berdasarkan Quran dan jelas hadis. dalilnya. Allah katakan, Allah ingatkan, jangan ikut-ikutan yang nggak jelas dasarnya. Karena setan masuk di sana. Mari kita lihat surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Al-Isra ayat 36. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Siapa memberikan telinga dan pendengaran? Allah. Siapa memberikan mata dan penglihatan? Allah. Siapa memberikan hati dan pikiran? Allah. Kalau begitu, dialah yang seharusnya kita ikuti. Dia katakan jangan ikutin kalau tidak jelas referensinya. Allah yang mengatakan. Makanya kita tanda bahwa kita beriman apabila kita berada pada subuh Jumat terutama, cobalah ketika mendengarkan kata-kata orang beriman itu, bila diberi pengetahuan tentang ayat, dia sujud. Itu makanya kita disuruh sujud. Ada tadi peragaan sujud sejadah. Nabi membiasakan baca sajadah. Karena di sana dikatakan kalau orang beriman itu, dia hanya ingin hidup berdasarkan dasar yang jelas. Dia akan katakan Alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku pendengaran, memberikan kepadaku penglihatan. Itu yang kita katakan sajadah wajihi. Lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Waktu kita sujud bacanya begitu untuk mengingatkan kita hanya akan hidup berdasarkan petunjuk yang jelas Quran dan hadis. Itu makanya setan berusaha agar manusia tidak mempunyai dasar yang jelas. Karena dasar yang jelas itu membuat kelihatan rencana jahatnya. Itulah dia yang pertama, dan untuk itu perlu berhati-hati dengan orang-orang yang mengajarkan syariat nggak jelas referensinya. Seperti dikatakan di surat 3 ayat 79. Dia mengajarkan syariat nggak jelas dasarnya, hati-hati. Syariat itu yang pertama kuncinya adalah mesti jelas dasarnya. Tapi ada orang yang aneh seperti ini,
Itu sudah terjadi sejak dulu. Mari kita lihat surat 3 ayat 79. Maka li basyarin. Ya. Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaknya dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Nah itu dia. Jadi tidak mentang-mentang dia mempunyai pengetahuan, mengaku-ngaku aku dapat hikmah, bahkan dia mengaku aku nabi, udah ikutin saja aku. Tidak perlu lihat referensi lain, ikutin aku. Itu seakan-akan dia mengatakan sembah aku bukan Allah. Kalau dia benar, dia akan mengatakan pelajari Quran. Itu dasar kita. Karena tidak mempunyai dasar dalam syariat, itu sama dengan jatuh dalam jebakan iblis seperti dikatakan di surah 22 ayat 3. Itu bahkan menentang Allah. Pada surat 22 surah Al-Hajj ayat 3. Wa minan nasi man yujadilu fillah. Di antara manusia ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti setiap langkah dan tipu daya setan yang sangat jahat. Setan itu jahat sekali. Dia akan berdasarkan pengetahuan berusaha menyesatkan manusia. Nah, itu makanya hati-hati. Dia apalagi dengan kemajuan teknologi, ikut-ikut di sana informasi-informasi yang bila kita tidak kuat itu goyah. Dan kalau kita perhatikan, intinya adalah menggoyahkan iman kita lewat tidak mempedulikan Al-Quran. Itu biasanya begitu. Dari dulu. Gladstone, Perdana Menteri Inggris mengatakan, selama Quran dipegang umat Islam, kita nggak bisa kalahkan mereka. Itu Gladstone, VM itu Perdana Menteri Inggris mengatakan gitu. Bahwa kita masih berhadapan dengan umat Islam yang pegang Quran, kita nggak bisa mengalahkan. Artinya apa? Rusak dulu tentang Quran. Katakan Quran nggak benar dengan berbagai cara. Kabar buruknya nggak bisa mereka temukan. Beberapa orang berusaha untuk meneliti ketidakbenaran Quran. Semakin diteliti, semakin ketemu kebenaran. Dan Quran terbuka. Jadi nggak ada kata-kata Quran takut dites. Allah nantang berkali-kali. Kalian ini kalau nggak percaya bahwa Quran dari Allah, coba buat satu Quran itu. Kan pintar kalian. Nggak cukup manusia, panggil jin. Kumpul semua, konsorsium, satu pertemuan. Coba edit, coba. Sekarang kan sudah canggih. Nah, coba panggil semuanya, buat satu Quran, tandingan, berkurang tandingan. Itu tantangan, itu sudah diberikan sejak berlaku sampai sekarang, sampai kiamat. Artinya, bila ada sekelompok orang bisa berkumpul, manusia dan jin, dan menghasilkan kitab suci setara dengan Quran, berarti Quran yang kita pegang nggak benar. Itu Allah katakan itu. Jadi kalau kalian ingin mengalahkan Quran, caranya begini. Buat aja Quran tandingan. Nggak bisa. Jangan sendiri. Kumpulkan orang-orang pintar. Nggak bisa. Jangan manusia saja. Panggil jin. Nggak bisa juga. Seperti dikatakan di surat 17 ayat 88. Qul la in juntama'atil ins. Ya, 1788. Qul la in juntama'atil ins wal jin. Katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya. Nah, bekerja sama buat Quran. Waktunya tak terbatas, buat aja. Nggak bisa. Dari dulu tantangan itu berlaku. Akhirnya karena nggak mungkin satu Quran, udahlah kalau begitu nggak usah satu Quran. Quran tuh 114 surat. Kita buat 10 aja, 10. Itu dikatakan di surat 11 ayat 13. Am yaquluna iftarah.
Fa'tu bi'ashri suwar. Bahkan apakah mereka mengatakan dia Nabi Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu? Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surah semisalnya dengan Al-Quran yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja yang kamu sanggup mengundangnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Itu tantangan itu diberikan semasa Rasulullah masih membacakan wahyu ini di kalangan orang Arab yang terkenal dengan pintar membuat syair. Coba buat 10 surat saja. 10 surat itu nggak mesti sepanjang Al-Baqarah. Boleh 3 ayat. Ada yang coba-coba membuat Quran. Jadi dia katakan Al-Fil, Malfil. Buat surat ini untuk menandingi surat Al-Fil. Alfil, malfil, ikut-ikut nyontek Al-Qari'ah. Wa ma adraka malfil, yang artinya gajah. Tahukah kamu gajah? Gajah itu hidungnya panjang. Kata kawannya, ngapain buat itu? Malu-maluin aja. Aduh. Kawannya pun malu mendengar itu. Nggak ada mutunya. Beda dengan Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Itu mendebarkan. Karena Allah menantang kita berpikir tentang, tahukah kalian kegemparan yang hakiki saat dunia ini terbelah? Nah, itu baru. Ini alfil, gajah. Apakah gajah? Tahu nggak gajah? Ngapain bicara gajah? Teman itu. Mereka sendiri malu. Dan tantangan itu masih ada sampai sekarang. Kalau tidak percaya bahwa syariat itu dasarnya Quran, Allah yang menciptakannya, menurunkannya, mengajarkan kita, coba buat. Nggak bisa. Itu cukup untuk mematahkan argumentasi orang-orang mengatakan sembarangan terhadap syariat. Coba buat seperti Quran. Itulah dasar kita. Oleh karena itu sekali lagi, hati-hati. Jangan sampai terpedaya dengan orang-orang yang mengajarkan syariat seperti dikatakan di surat 379 tadi, yang dasarnya tidak jelas, karena itu bisa berarti adalah perpanjang tanganan dari iblis yang ingin menyesatkan manusia. Dia dengan berbagai cara buat manusia tidak usah pelajari Quran. Mereka merasa nggak ada Quran juga sudah cukup, seperti sering pernah kita singgung waktu mengkaji 43. Mari kita lihat kembali surat 43 ayat 36. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya, maka setan selalu menemaninya. Ya, setan akan menemaninya kalau dia tidak peduli sama Quran. Bagaimana cara setan yang pertama? Lanjut. Sesungguhnya mereka setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka manusia dari jalan yang benar, sedangkan mereka manusia yang sesat itu mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dikiranya dapat petunjuk, padahal itu tipuan belaka. Kembali ke surat 22, soal haji tadi telah kita baca ayat 3 yang mengatakan menghalangi manusia dari syariat yang benar, yaitu tidak peduli dengan dasar syariat itu Quran. Tadi sudah kita baca ayat 3, mari kita lihat ayat 8. Wa minan nasi man yujadilu fillah. Di antara manusia ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan. Tak jelas, mengandalkan pikiran. Padahal pikiran untuk menerawang kehidupan ini bagaikan kail panjang sejengkal, menduga lautan yang dalam tak terduga. Bila kail panjang sejengkal, jangan lautan, tidak diduga. Itu pepatah orang. Kalau kail cuma sejengkal, nggak bisa mancing di laut Cina Selatan. Mungkin bisa cuma di parit. Itu bisa kalau sejengkal. Ini pikiran kita cuma sejengkal. Mau menduga kemahaluasan Allah, samudra, kehidupan,
alam semesta raya ini nggak bisa. Oleh karena itu Allah katakan, kuturunkan Al-Quran supaya kalian punya petunjuk. Quran diturunkan untuk mengajarkan kita yang kita nggak tahu. Seperti wahyu pertama saat diturunkan. Allah katakan ini diturunkan untuk mengajarkan manusia yang dia nggak tahu. Mari kita lihat surat 96, wahyu pertama yang diturunkan. Kita lihat saja ayat terakhirnya, ayat 5. Allamal insana ma lam ya'lam. 96 surah Al-Alaq ayat 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, jadi Allah turunkan Quran ini supaya kita nggak lama-lama mikir bagaimana cara mengabdi pada Allah. Udah, Quran diturunkan agar kita tahu bagaimana yang namanya mengabdi kepada Allah. Itu yang pertama. Syariat itu harus jelas dasarnya. Dasarnya yang tak terbantahkan. Yang pasti adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua syariat itu mesti jelas cara mengerjakannya, tata caranya. Tadi dasarnya, dasarnya Quran. Al-Quran, wahyu Allah, 114 surat, itu terkadang berisi yang umum. Contoh, aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Tapi Quran nggak mengajarkan detailnya. Oleh karena itu perlu petunjuk tata cara sholat itu bagaimana. Itulah dia diperlukan manusia untuk mengajarkan manusia. Begini caranya. Quran mengatakan sholat caranya begini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kau lihat aku sholat, kata Nabi. Oleh karena itu, hal-hal yang masih umum dalam Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah. Seperti dikatakan di surat 16 ayat 43. 16 tadi sudah kita baca ayat 32, sekarang kita lihat ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijala. Silakan. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi disuruh bertanya. Kalau orang-orang ingin mendiskreditkan ajaran syariat Islam mengatakan nggak boleh tanya, itu salah. Disuruh bertanya. Yang nggak boleh tadi bertanya yang tidak-tidak. Lo bertanya untuk harus kepada Allah. Dasar saja nggak dilakukan, itu berarti kita tidak melaksanakan syariat. Dasar saja, tapi nggak melakukan. Banyak begitu. Banyak orang yang tahu hukum nggak melakukan, itu nggak syariat. Dia tahu tentang ini tapi nggak dilakukan, itu dia kekurangan tentang action. Tata cara itu action. Atau sudah tahu, sudah action, niatnya nggak benar. Nah, gitu. Itu makanya yang dilihat Allah lah niat. Mudah-mudahan dengan melakukan 3 ini, kita berada pada jalan yang benar, syariat yang tepat, dan Allah akan memberikan kepada kita cahaya hidup ini yang akan menerang pula saat kita berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yakni sesi tanya jawab bagi jamaah yang bertanya, kami persilahkan. Boleh bertanya? Boleh bertanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Ustadz tentang wudhu. Kalau nggak ketemu air bisa tayamum. Kemudian tadi dalam kisah tadi setelah berjalan ternyata ketemu air. Nah,
Ini juga saya bertanya tentang sholat, Pak. Kadang kita tuh berada di satu tempat, kita tidak tahu waktu sholat yang tepat. Jadi kita berdasarkan di HP kan suka ada Pak jadwal sholat. Nah, kita berdasarkan itu kita sholat karena lihat jamnya. Nah, kemudian kita di tengah sedang sholat atau sudah selesai sholat tiba-tiba mendengar azan. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah kita mengulang sholat kita ataukah terus saja? Nah, ini pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang salah satu syarat yang harus kita perhatikan agar sholat kita sah adalah mengetahui masuk waktu. Jadi kalau kita sholat ternyata bukan di waktunya, itu sholat menjadi tidak sah karena kurang syarat. Oleh karena itu, kita mesti pastikan kita berada pada waktu yang tepat, yang sudah berada pada waktu yang telah berada pada waktu yang telah ditentukan itu. Sekarang, untuk menentukan waktu itu, alhamdulillah kita sudah mendapatkan aplikasi ya, yang tadi sesuaikan dengan berada di mana kita lihat HP, oh sudah masuk, itu sudah cukup. Dulu ditandai dengan, karena orang nggak punya HP, nggak punya jam, untuk memberitahu sudah masuk waktu pakai azan. Oh, jadi azan itu adalah cara menentukan masuk waktu. Tapi terkadang azan dalam praktiknya, itu kadang-kadang ada yang telat itu. Ada. Jadi makanya yang jadi patokan bukan sekedar azan. Kita saksikan azan, ini azan, tahu musola sana 2 menit baru azan, nanti tahu udah selesai sholat kita azan lagi, enggak itu. Jadi patokannya bukan azan, patokannya adalah masuk waktu. Dan bila kita melihat bahwa waktunya sudah masuk berdasarkan aplikasi yang tadi kita pegang, nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Baik, makasih. Makasih. Ya, baik, ada lagi yang bertanya? Baik, yang terakhir ya mungkin ada tambahan dari Bapak Syahrir ya, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan saudara-saudaraku yang saya hormati, alhamdulillah ya. Apa yang disampaikan tadi sebetulnya itulah harus ngaji, Pak. Harus berdasarkan ilmu yang benar gitu. Karena itu ngajinya di mana kan sering pertanyakan gitu, Pak. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati juga. Nah, guru kita itu bagaimana apanya, latar belakangnya. Jadi ini perlu sekali. Tapi kembali bahwa mungkin salah satu yang saya lakukan adalah saya banyak sahabat ulama, Pak. Karena memang ngurus masjid. Jadi kalau ada apa-apa termasuk Pak Ilham sering saya tanya itu, Pak. Nah, itu salah satu, jangan malu bertanya. Ini aja jangan sok tahu itu, Pak ya. Atau kayaknya udah nggak bisa dirubah lagi, padahal sebetulnya dia salah ya. Itu. Nah, saran saya ini, saya terus terang aja sejak kenal Bapak itu, Bapak selalu membaca ya doanya Al-Kahfi 10, Pak ya. Ya Pak ya. Jadi itu yang serius loh. Ini berarti paten ini doanya ya. Jadi kan ya sebetulnya ketika tahu itu bahwa ini selalu digunakan Pak ya. Jadi doanya adalah ya Rabbana atina min al-qarafa'ina min amrina rosyada ya Pak ya. Itu saya pikir yang harus kita selalu ya. Ya artinya lakukan sebagai bagian daripada doa-doa kita. Mudah-mudahan kita tidak tersesat karena kita sudah minta pada Allah. Nah, selagi bahwa petunjuk adalah itu penting. Tapi itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir. Kembali lagi.
Mudah-mudahan kita semua dalam Amin. keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga guru kita, mudah-mudahan Allah Amin. panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya insya Allah. Amin. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.